Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman. Lu yakin? Itu opening lu? Ulang. Enggak. Di Ulang. lah udah recording lah. Masa kau ini? Gak ada ulang-ulang. Ya. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Race Balap bersama gua Yogo dan teman gua. Emang itu doang opening lu? Itu opening lu? Enggak, gua kira enggak nih. Jadi tadi pagi si Yoga ini menawarkan untuk kayak dia duluan yang opening. Gua kira wah bakal ada opening baru nih mungkin dari Yoga, ada yang mau dia tawarkan gitu. Taunya ya cuma begitu doang. Emang ada. Ya ampun. Ya udah. Gua bagus. Pada malam ini kita mau bahas apa sih nih? Review kan ya? Review. Review apaan tuh, Wim? Review apaan tuh? Kasih tau lah kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke yang tahu F1, yang tahu Motorsport, para subscriber kita. Kasih tahu lah. Biasa double header GP Inggris. Oh, double header GP Inggris ya. Emang kenapa tuh double header GP Inggris? Nah, double header yang pertama kan GP Inggris, British GP. Terus yang kedua anniversary apa tuh? 60 anniversary ya? Kalau nggak salah. 60? 60 Kau lahir tahun berapa? Kau berada di tahun berapa sih? Yang kedua itu loh, balapan kedua. Tuh gua lupa tuh. Kalau 60 itu 2010. Ini 70, Pak. 70 anniversary ya? Formula 1. Tuh, gua hanya meluruskan ya. Aturan ini mah bagian jatahnya Yoga untuk ini, apa sih namanya, untuk apa? Opening. Ya, 70 anniversary ya. Ya, jadi apa nih yang perlu dibahas? F1 dalam 3 balapan terakhir ini pemenangnya Mercedes terus. Pasti akan mudah kedebak juga dong. Iya. Balapan Inggris. Dan untuk GP Inggrisnya sendiri, untuk 2 tahun terakhir ya, 2018 dan 2019, juga pemenangnya juga itu aja. Ya enggak, 2018 Vettel menang. Cuma emang Vettel, kalau Raihan Paul emang Mercedes paling unggul. Ya emang sejak diberlakukannya mesin V6 hybrid, emang Mercedes selalu mendominasi. Sulit untuk Mercedes untuk tidak mendominasi. Ferrari aja sulit juga untuk mendekat ke Mercedes boleh, tapi ya ujung-ujungnya ya caur juga Ferrari. Gitu. Nah, untuk prediksi apa? Ada apa? Kok langsung prediksi? Analisa dulu loh mengenai sirkuitnya, mengenai apa yang akan terjadi, mengenai bagaimana ini tim-tim Formula 1 yang akan berlaga di British Grand Prix ini, gimana double headernya. Jangan langsung prediksi lah. Mentang-mentang prediksi gua kemarin benar, Hungary. Yoi. Langsung minta prediksi. Oke, langsung bantu kan kau? Ya, langsung sirkuit. Nah, sirkuitnya gimana? Boleh lah. Kalau menurut gua sih, menurut gua pribadi sirkuitnya ini termasuk apa ya? Dibilang sulit enggak. Cuman dibilang mudah juga enggak juga sih. Jadi kenapa tuh sirkuit mudah? Kalau untuk mudahnya kenapa, susahnya kenapa? Kalau untuk pembalap-pembalap kayak apa ya? Yang dia baru saja ke Formula 1 mungkin masih cukup menantang mungkin ya. Dari segi tikungan barangkali. Bisa jadi. Iklim di Inggris juga itu kan jadi faktor penentu buat jalannya perhelatan. Jadi ini ya game changing ya. Biasanya kalau cuaca, bukan iklim sih, mungkin lebih tepatnya cuaca, karena iklim Inggris tuh ya cuma
Dua mungkin, musim kemarau sama musim dingin, ya kan ya? Iya, iya, kemarau sama dingin. Kemarau kan? Kemarau apa musim semi gitu? Lupa gua. Bukan kayak Indonesia ada 4 musim gitu. 4 musim, salah satunya Iya, musim hujan. Kalau kalau di sana emang cuacanya suka nggak jelas. Nggak jelasnya kenapa kadang sekalinya hujan ya hujan, sekalinya panas ya panas banget gitu. bahkan mungkin Gitu. ada salju juga mungkin ya, sempat apa turun salju juga mungkin. Enggak mungkin. Enggak, apa pernah apa maksudnya Perubahan apa ya? Sempat cuaca ekstrim mungkin ya kita nggak tahu lah, tapi dalam ya. kabar-kabar yang gua terima nggak ada tanda-tanda apa-apa dari Silverstone, dari balapan menjelang balapan Inggris. Seminggu lagi kan, Iya, seminggu tanggal lagi. 2 Agustus. Iya. Nah, mungkin kalau misalnya nggak ada apa ya kayak pertanda bakal ada misalnya hujan salju atau apa misalnya hujan biasa ya berarti mungkin aman-aman aja kali ya. Tapi yang jelas apa ya di Aman-aman. sini faktor cuaca di Inggris juga jadi penentu juga sih buat jalannya itu Ya, GP Inggris. dan juga ini jadi penentuan untuk Ferrari. Apakah Ferrari bisa at least balapan ini bisa mendekat ke Mercedes apa enggak? Soalnya ya yang seperti yang kita tahu dalam 3 balapan terakhir ini Ferrari ya enggak, ya apa ya, anget-angetan lah, enggak sebagus itu, enggak sebagus standarisasi ya dari tim sebesar Ferrari. Nah, di sini Terus sebagai juga jadi pembuktian juga untuk Ferrari untuk balapan nanti. Kenapa? pembuktian juga buat apa ya Leclerc mungkin ya. Jadi apa ya, ajang untuk memperbaiki performanya lah. Iya, sama Vettel Karena kan juga. ya apalagi Vettel di GP apa tuh Hungaria. Hancur, hancur, bau, Iya. sumpah. Itu Ah, bau. iya. Hmm. Vettel, Leclerc, itu bayangin aja Vettel posisi 6, meskipun posisi 6, tapi sempat di overlap sama Hamilton. Itu gila itu tuh. Oh ya itu Maksudnya ya gila. PS-nya Ferrari emang lagi bapuk banget bisa dibilang. Dan juga kalau menurut gua sih nih, kalau untuk sirkuitnya ya terdiri dari 18 sirkuit, dan dalam beberapa tahun terakhir kan emang pemenangnya selalu Mercedes. uh, dal apa ya, sejak 2013 tuh pemenangnya selalu Mercedes, tapi sempat terhenti di Mercedes tahun ya. 2018 pemenangnya Vettel, lalu 2019 Ya, lanjut lagi Hamilton. Emang Hamilton Mercedes gitu ya. ya, ini sirkuitnya Mercedes, tapi ya seperti yang gue bilang, iklim apa cuaca akan menjadi penentu yang apa sangat krusial ya untuk balapan nanti. Ya bukan nggak mungkin, bisa jadi Mercedes akan kepleset itu. Tapi Dan kalau untuk soal cuaca nggak ada kabar apa-apa sih. ya berarti aman-aman aja kan sampai sampai detik ini. Ya so far aman-aman aja. Kayak itu sih paling sih. Kalau kalau dari gua, Dan juga mungkin apa ya nggak menutup kemungkinan juga apa ya bisa menjadi ajang pembuktian buat Ferrari gitu kan. iya. Dan terlebih lagi kan Ferrari baru saja merubah susunan divisinya, merubah Iya, susunan divisinya untuk mengembangkan SF 1000. Ya semoga saja ada, meskipun ya nggak langsung cemerlang kali ya, mungkin butuh proses Ferrari. Jadi ya ini akan jadi balapan yang penentuan, benar sih, akan jadi penentuan untuk Ferrari. dan nggak menutup kemungkinan juga sih nanti yang misal yang podium pertama Leclerc, podium kedua Vettel gitu ya Apapun bisa menutup kemungkinan juga kan. Iya, apapun bisa terjadi di bisa. Formula 1. Dan juga tadi kan lu bilang para pembalap, misal pembalap muda yang belum pernah di Silverstone. Pembalap di Silverstone. Menurut gue semua pembalap yang sudah pernah berkompetisi di Eropa, terutama Inggris, apalagi Inggris ini adalah salah satu
rumahnya bagi ajang balapan motorsport. Ya, hampir semua pembalap sudah pernah, bukan hampir sih, semua pembalap Formula 1, bahkan yang bukan non-pembalap Formula 1 sudah mencoba Silverstone ini. Sejak dari ajang junior malah. Jadi ya sebenarnya nggak, oke ada faktor sulitnya karena mereka harus mengendarai mobil, karena mereka mengendarai mobil Formula 1 yang jauh Formula lebih satunya itu. cepat daripada mobil yang biasanya mereka kendarai di divisi bawah. Tapi untuk gue kalau susah karena sirkuit Silverstone sendiri tidak jadi alasan. Itu sih kalau gue. Kan mungkin oke, mereka udah pernah ya ibaratnya udah pernah mengemudikan mobil di sirkuit Silverstone, cuman kan di ajang yang berbeda gitu kan. Oh iya. Ya kan? Kayak Nicolas Latifi kan pembalap musim lalu Formula 2 dan salah satunya rookie di Formula 1 tahun ini, Nicolas Latifi. Jadi iya serius, satu-satunya rookie musim ini di Formula 1, Nicolas Latifi. Tapi kalau dari tim tuan rumah kayak McLaren, Williams, ya ini akan jadi dalam sisi non teknis mereka akan tampil all out, apalagi ini balapan tuan rumah. Dan Williams juga pada zaman-zaman terdahulu juga pernah menang di sini di Silverstone, meskipun zamannya sudah berbeda gitu. Iya, dan juga menjadi ada beberapa pembalap Inggris juga selain Lewis Hamilton, ada Lando Norris, George Russell yang menjadi pembalap tuan rumah untuk ajang untuk British Grand Prix dan juga balapan keduanya. Jadi ya ini akan bisa dibilang cukup seru, apalagi ya tidak ada yang bisa diprediksi sebenarnya di Formula 1 ini, karena ya seperti yang kita tahu Red Bull kemarin yang ancur-ancuran di kualifikasi, tahu-tahu sama Max Verstappen bisa podium 2, padahal sebelumnya kan sempat nabrak tembok tuh pada saat menjelang balapan, pada saat mau masuk ke grid. Jadi ya nggak bisa diprediksi juga, kecuali kalau emang Mercedes ya lagi bau aja, Mas. Misal nabrak antar teammate, bisa aja terjadi itu di Mercedes, kita nggak tahu lah. Dan tapi kalau menurut gua ini akan jadi balapannya Mercedes. Kenapa? Dan mungkin bakal jadi persaingan terketat juga mungkin ya antara tim Mercedes dengan Ferrari gitu kan. Ferrari yang mencoba untuk membuktikan bahwa memperbaiki bisa lebih tepatnya sih. Memperbaiki dengan tim Mercedes yang ada punya gengsi. Wah, ini kan gua tuan rumah gitu. Masa iya gua Mercedes bukan tuan rumah sih, kayak lebih memang markasnya di Inggris, di Mercedes ini, tapi sebenarnya mereka otomatis sih bukan tuan rumah juga. Ya, tuan rumah bisa dibilang ya untuk tuan rumah tuan rumah seperti Lewis Hamilton lah. Iya, Lewis Hamilton gitu. Iya. Itu kalau gue lihatnya. Dan untuk karakter sirkuitnya nih krusial sih, benar-benar komplit bisa dibilang. Ada tikungan yang berkarakter cepat, ada yang berkarakter benar-benar remnya benar-benar harus lu pada saat melewati tikungan itu lu harus remnya benar-benar pakem, dan tikungan lambat juga ada. Jadi di sini sirkuit ini bisa dibilang menurut gue cukup komplit dalam ada tikungan cepat, ada tikungan lambat, ada tikungan ada lintasan lurus yang benar-benar cocok untuk untuk
untuk menjadi sarana overtake antar pembalap, ya menurut gua mungkin tidak seseru musim lalu. Musim lalu cukup seru, apalagi pertarungan antara Max sama Charles Leclerc dan juga dua Mercedes. Jadi ya gue bilang ini kalau menurut gue ini akan jadi balapannya Mercedes dan Lewis Hamilton. Mercedes. Meskipun tanpa penonton ya. Oh iya. Ini menjadi krusial juga. Ini menjadi mental juga. Apakah Lewis Hamilton bisa membalap, bukan bisa membalap, bisa memenangkan balapan ini tanpa penonton? Soalnya Lewis Hamilton tuh selalu menang dengan dorongan penonton gitu. Dengan dorongan penonton dari tuan rumah. Nah, sekarang tanpa penonton, apakah Lewis Hamilton tetap ada dorongan seperti itu untuk fans-fansnya yang dari Inggris gitu. Itu sih kalau menurut gua. Berarti akan jadi beda dan tanpa penonton lagi. Faktor penonton berarti ya yang berpengaruh terhadap performanya si Hamilton. Itu pengaruh banget. Itu pengaruh banget. Apalagi dia ya tuan rumah itu pengaruh banget kalau menurut gua sih. Itu. Dan banyaklah tikungan yang menurut gua balapannya akan sangat seru, tapi tidak seseru musim lalu. Mungkin ya akan seperti balapan di Hungari, mungkin kita nggak tahu. Nah, mungkin dengan tikungan yang terdapat di GP Silverstone, ada tikungan cepat, tikungan lambat juga. Iya. Nah, iya. Kalau diprediksi, apakah mungkin gitu ya kejadian yang waktu Leclerc dengan Verstappen di GP Austria tahun lalu bakal keulang lagi gitu loh? Bukan nggak mungkin. Ya kan? Apalagi menurut gua Leclerc itu udah cukup berkembang dari pertama kali dia di Ferrari, cuma emang nggak didukung mobil yang bagus aja, dan ini menjadi pembuktian untuk Ferrari apakah mereka benar-benar dalam jeda 2 minggu ini apakah mereka benar-benar bisa memaksimalkan waktu untuk mengembangkan mobil apa tidak. Kita lihat aja nanti ya. Karena kan waktu yang di Austria itu kan di tikungan dimana Leclerc udah di posisi yang benar-benar krusial, tiba-tiba Verstappen kayak nusuk gitu loh dari itu. Iya. Itu musim lalu. Apakah di GP Silverstone ini bakal keulang kembali seperti yang Austria tahun lalu? Gua nggak berani jamin karena Ferrari menurut gua at least lu bisa menyaingi Red Bull sama Ferrari. Soalnya kemarin tuh bener-bener sama Red Bull aja juga nggak bisa itu. Ferrari ketinggalan banget sama Red Bull. At least bisa mendekat ke Red Bull, bisa bersaing lah dengan pace-nya Red Bull sama Mercedes itu sih. Sama Mercedes enggak sih, mendekat dengan Mercedes sama Red Bull. Kalau kemarin nggak mendekat menurut gue sih. Ya itu sih paling kalau dari gua. Mungkin langsung prediksi aja ya mungkin kali ya. Apa lu masih ada lagi? Prediksi boleh sih kalau mau langsung prediksi lanjut ke prediksi gitu ya. Boleh aja. Ini udah berapa menit juga? Ya, kalau prediksi kalau gua gue sih lihat di 2 tahun sebelumnya ya. Ya tahun 2000 tahun lalu, tahun 2000 enggak ya. Tahun lalu lah, tahun 2019 Hamilton kan yang podium. Nah, untuk tahun ini Hamilton, Bottas, Leclerc. Nah, kalau untuk tahun ini sih prediksi gue ada di podium pertama gue nggak berani jamin sih. Gue nggak berani jamin soalnya ini kan juga termasuk kandangnya Hamilton gitu kan, Silverstone. Benar. Nah, mungkin Leclerc ada di podium kedua, Vettel di podium ketiga. At least kan mereka sudah membuktikan gitu loh kualitas timnya. Tapi bisa di podium gitu. Iya, tapi ya lagi-lagi kita belum tahu kan hasilnya. Apalagi kita akan tahu hasilnya selama 2 minggu ini Ferrari ngapain aja. Selain perombakan
dari sisi teknisi mereka ya. Mungkin dari segi finansial juga mungkin berpengaruh kali ya. Enggak. Mereka tim gede, finansial merem buat mereka. Iya. Sponsor banyak yang datang. Bosnya Ferrari datang ke sponsor, datang ke ini aja deh, pabrik Indomie. Langsung merem udah, Indomie langsung jadi sponsor Ferrari. Iya, mantap. Ini nyebut merek kita. Sialan. Ya udah pokoknya itulah. Jadi kalau menurut gua ya ini akan menjadi balapannya Lewis Hamilton lagi. Hamilton mau dengan dengan penonton maupun tanpa penonton harus tampil bagus di sini. Karena ini balapan tuan rumahnya dia. Ini juga ya pokoknya yang paling utama adalah karena ini tuan rumah. Ini Hamilton harus membuktikan ini rumah gua. Dan gua harus memenangkan balapan ini dengan penonton atau tanpa penonton. Pasti Hamilton juga nggak mau mengecewakan fans-fansnya sih. Kalau gue ini akan jadi balapannya Hamilton. Hamilton akan menang. Apalagi di kandang sendiri gitu kan. Iya. Dan kalau untuk nggak salah belum lama ini gue dengar fans-fansnya mungkin akan datang ke sirkuit itu Silverstone, tapi nggak masuk gitu. Jadi nonton lewat kayak di luar kayak di TV layar tancap gitu ya. Mungkin seperti fans sepak bola yang sebelumnya kan nggak boleh masuk ke stadion tapi nontonnya di luar, bisa jadi. Kita kan fan dan juga kita kan nggak tahu. Apalagi fanbase-nya Lewis Hamilton salah satu fanbase yang paling banyak lah, paling banyak fansnya gitu. Jadi ini akan sangat berapa fans lagi kayak itu? Banyak banget. Sangat masif kalau menurut gua di Inggris terutama. Jadi ini akan menjadi balapan Lewis Hamilton, apalagi Mercedes belum meskipun mereka ada masalah teknis di balapan pertama, tapi itu tidak jadi halangan buat mereka punya mobil yang bagus. Jadi menurut gua ini akan menjadi balapan Mercedes. Lalu podium 2 tetap Bottas. Kenapa tuh Bottas? Ya karena lagi-lagi Bottas juga tahu sirkuit ini. Bottas juga pernah menangi balapan ini kalau tidak salah ya tahun 2017 kalau nggak salah. Apa mau Hamilton ya? Tapi yang gua dengar sih dia pernah meraih pole di sini. Jadi menurut gua balap untuk tempat kedua mungkin akan ditempati Bottas. Itu prediksi. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga cukup membingungkan jujur. Racing Point lagi bagus. Tapi sayangnya mobilnya Red Bull lebih mobil sama pembalap Red Bull jauh lebih bagus dari Racing Point. Racing Point beberapa kali mengancam tim 3 besar gitu. Pada saat Ferrari lagi caur-caurnya, Red Bull juga lagi masih mengandalkan Max dan harus menunggu performanya Albon untuk bagi dia agar panas performanya Albon. Nah itu masih menunggu, harus bersabar. Jadi menurut gue podium ketiga antara Sergio Perez atau Max. Tapi gue lebih prefer Sergio Perez. Memang agak lucu sih. Tapi dilihat dari performanya Racing Point yang katanya mengcopy paste mobil tahun lalunya Mercedes, menurut gua Racing Point akan bagus di Silverstone, itu aja sih, Wim. Racing Point. Berarti intinya apa ya? Banyak tim-tim asal Inggris yang ingin memiliki gengsi gitu ya terhadap Silverstone. Dan juga nggak hanya asal Inggris sih, mungkin balapan kan kebanyakan tim Formula 1 ini kan ya
base-nya markasnya kan kebanyakan di Inggris. Kayak misalnya Mercedes, markasnya di Inggris, di Brackley, terus di Red Bull tuh markasnya di Milton Keynes. Jadi betul. ya benar, ini akan jadi pembuktian gitu. Apalagi kurang lebih dekat dari sirkuit Silverstone mereka. Oke, jadi itu prediksi gua sih. Episode selanjutnya mau bahas apa nih? Kenapa? Tunggu dulu. Dari prediksi tim juga mungkin kali ya. Nggak usah, pembalap aja. Pembalap udah mewakili tim kok. Kalau nggak mungkin kali tim konstruksi terbaik atau apa gitu. Oh itu nanti aja itu. Kalau konstruksi terbaik nanti aja akhir musim, akhir. Apa mungkin nanti setelah aja itu. Akhir musim gitu ya, musim di penutup gitu ya mungkin. Iya. Oh ya, mungkin sama tadi atau kalau nggak salah kemarin gitu, gue dapet request nih dari teman gue untuk bahas terkait kutukan yang ada dalam Formula 1. Nah, itu gimana tuh? Enggak. Kutukan apaan? Enggak ada kutukan. Tahayul itu. Kau masih percaya sama begituan? Mungkin kalau di sini gue nanggapnya sih bukan kekutukan, lebih ke apa ya? Kayak misalnya faktor kurang beruntung, udah itu aja. Ferrari itu emang lagi bau dah. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau mungkin dari terkait antara GP Hungaria dengan sama yang juara dunia gitu loh. GP Hungaria sejak tahun 2005 sampai 2017. Nah, itu antara yang juara GP Hungaria dengan yang juara dunia itu selalu berbeda orang gitu loh. Jadi intinya yang juara di GP Hungaria belum tentu bakalan enggak lah. Itu dari tahun berapa? 2005 sampai 2017. Nah, terus kan dipecahkan sama Hamilton kan ya 2018. Terus 2019 juga. Iya. Nah, apakah di 2020 ini bakal terulang kembali seperti yang 12 tahun terakhir itu, atau ya udah Hamilton bisa memecahkan ini loh, kayak macam kutukan ini gitu. Enggak lah. Ini akan jadi tahunnya Hamilton. Gue percaya. Bukan karena gue fansnya Hamilton, bukan karena gue apa, tapi emang murni mobil mereka emang bagus, pembalap mereka bagus, sudah itu aja. Simple as that kalau menurut gue. Ini akan masih tetap menjadi musimnya Hamilton dan Mercedes. Itu aja. Yes. Ya. Ya udah, mungkin jadi itu aja. Apa masih ada lagi? Soalnya tinggal 10 menit lagi. Banyak ngomong asli. Ya mungkin itu aja sih. Kalau untuk nanti masalah yang request teman gue nanti DM aja mungkin ya. DM ke Instagram. Enggak nih. Gue minta ini juga. Share, like, dan subscribe ya. Para fans Formula 1. Sebarkan. Ini hal yang positif kok. Kita membahas tentang Formula 1 kok. Nggak membahas yang aneh-aneh. Jadi share aja. Nggak ada lah. Kita nggak usah bahas yang negatif lah. Ini kita bahas positif di sini. Kita ngajarin kalian mengenai opini kami tentang suatu balapan atau fenomena yang terjadi di Formula 1 dan motorsport. Jadi share, like, subscribe. Soalnya dari kemarin subscribe itu aja, Wim. Asli. Kalau nggak salah udah nambah satu ya, nambah 11 gitu. Jadi 11 subs. Ya. Jangan di ini juga lah subsnya. Iya, santai. Sama mungkin bisa follow Twitter sama Instagram juga, Instagram Race Balap. Iya betul tuh. Balap juga. Ntar gue kasih. Iya benar. Oke, untuk episode ya benar. Jadi untuk episode selanjutnya sesuatu gitu. Selanjutnya mau bahas apa nih? Selanjutnya.
karena banyak rumor yang bukan rumor sih, kayak berita hangat lah di Formula 1. Kita mungkin untuk episode selanjutnya bahas yang itu aja kali ya, soal yang lagi anget-anget. Anget-anget. Yang lagi anget di Formula 1 apa aja nih? Sama nggak hanya Formula 1 sih, motorsport mungkin ya. Jadi nggak hanya review gitu kan. Harus ada yang berbeda lah. Terkait ya kan? Transfer mungkin ya. Ya betul, kayak gitulah, semacam itulah. Oke, jadi itu aja, Win. Itu aja, terus. Iya. Oke, closing lu aja. Oke, santai. Ya, apa itu? Jangan lupa like, subscribe, share. Like, subscribe, and comment gitu lah. Tuh. Boleh. Betul, tapi yang sehat. Nggak mau dengar yang negatif-negatif gitu. Ya, kasih masukan aja. Kalau mau kritik aja nggak apa-apa. Ya, jadi bahan eval juga buat kita. Iya. Gua Yogo. Oke. Gua Bagus. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode 8 ya. Episode 8. Oke? Iya, episode 8. Salam motorsport semua.